الحمد لله خالق السماوات والأرض مالك كل شيء الذي يحيي ويميت الذي يرزق وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء بصير والصلاة والسلام على نبينا حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita meneruskan hadis ke-7 dari kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Bad'il Wahyi, bab ke-6. Karena pertemuan yang lalu kita belum menuntaskan pembacaan hadis ini secara lengkap, melainkan baru sekitar 65% atau 70%. Maka kita lanjutkan ikhwas sekalian. Qala Abu Sufyan, maka berkata Abu Sufyan, falamma qala ma qala, kata Abu Sufyan ketika Heraklius telah selesai menyampaikan, mengatakan hal yang tadi yang kemarin kita bahas, pembacaan risalahnya Nabi Muhammad kepada Raja Heraklius, wa faragha min qiraatil kitab, selesai dari membaca risalah tersebut dari Nabi untuk ajakan seruan untuk masuk Islam, kathura indahu as-sakhab, maka kemudian jadi tiba-tiba banyaklah as-sakhab, yaitu hiruk-pikuk, jadi suara desas-desus, wartafa'atil aswat, dan suara-suara pun meninggi ya, banyak yang kemudian gelisah, protes, cemas dan mengkritik dan seterusnya. Wa ukhrijna, maka kami pun, yaitu sekian puluh dari pedagang Arab yang ada di Syam yang diundang oleh Heraklius ke daerah tersebut di Ilya, di ruangan tersebut kami pun dikeluarkan. Kami pun dikeluarkan karena situasi sudah tidak kondusif lagi. Faqultu li ashabi hina ukhrijna, maka aku pun, yaitu Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, maka aku berkata kepada sahabat-sahabatku, teman-temanku, hina ukhrijna, ketika kami dikeluarkan, laqad amira Amr ibn Abi Kabsyah, laqad amira Amr ibn Abi Kabsyah. Di sini amira, jemaah sekalian, lafalnya dia sudah amira dan amru. Laqad amira amru, ya, yakni maknanya adalah telah besar urusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi telah besar urusan dan telah. Jadi Amr ibnu Abi Kabsyah ini maksudnya Nabi Muhammad bin Abdullah. Tetapi Abu Sufyan ketika itu menjuluki Nabi Muhammad sebagai anaknya Abu Kabsyah. Ini memang ada di antara kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari sisi nenek, entah nenek itu dari ayahnya atau kakeknya ayah, atau nenek tersebut dari ibu. Para ulama berbeda pendapat. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan lebih dari 2 pendapat mengenai siapa Abu Kabsyah ini. Tapi kata Ibnu Hajar, merupakan tradisi orang Arab kalau ingin mengintiqas atau mengurangi kadar seseorang, maka di antara caranya adalah menisbatkan orang tersebut kepada nenek atau kepada jad yang ghamid namanya, yaitu nenek moyang yang kurang dikenal. Ya, begitu. Maka di sini perkaranya Ibnu Abi Kabsyah itu Muhammad telah besar sampai menggoncang ruangannya yang ditempati oleh
Heraklius dan pembesar-pembesar Romawi di sana. Innahu yakhafuhu maliku Bani al-Asfar. Sesungguhnya rajanya Bani al-Asfar itu takut terhadap Ibnu Abi Kabsyah. Ya. Rajanya Bani al-Asfar takut kepada Ibnu Abi Kabsyah. Arti lainnya, Heraklius telah takut terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa raja Romawi ini disebut Maliku Banil Asfar? Dikarenakan warna kulit, kata sebagian ulama. Ya. Yaitu percampuran antara putih dengan coklat atau antara putih dengan coklat. Jadinya kekuning-kuningan. Gitu, kekuning-kuningan. Maka disebutlah orang-orang Romawi ketika itu Banu al-Asfar. Itu menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwasanya Banu al-Asfar itu maksudnya adalah Bani Israel dan Ahlul Kitab. Yakni karena apa? Karena mereka itu keturunan dari Nabi Yaqub Israel, yang mana Yaqub atau Israel adalah keturunan dari Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq adalah putranya Sarah. Nah, di sini Sarah ada mungkin katanya sejarahnya, ya, ala kulli hal berkaitan dengan emas. Ya. Ini Anda tidak bisa menjabarkan lebih lengkapnya, takut salah, tetapi sebagian ulama mengatakan Ahlul Kitab itu disebut juga Bani al-Asfar. Ya. Disebabkan nenek moyang mereka yaitu Siti Sarah. Antara Siti Sarah dengan Al-Asfar atau julukan Al-Asfar itu ada sejarahnya lagi yang Anda belum bisa menceritakan. Maka kata Abu Sufyan kemudian, "Fama ziltu muqinan annahu sayadhhar." Maka teruslah aku seketika itu tak henti-hentinya meyakini bahwasanya annahu dia di sini Ibnu Abi Kabsyah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayadhhar, akan nampak, akan muncul, dan memang sudah muncul, tetapi kemunculan di sini maksudnya adalah zahir dari segi kejayaan, yaitu Muhammad itu saya merasa yakin akan berjaya. Ya. Hatta adkhalahu Allahu alayya al-Islam, sampai Allah Ta'ala memasukkan kepada saya Islam, itu sampai saya dapat hidayah. Ya, maka saya makin tenang dan makin yakin akan kemenangannya Nabi Muhammad SAW. Kita lihat takbirnya Abu Sufyan ketika masih kafir, mengakui, lihat tuh Malik Romawi, Herakl itu merasa gentar terhadap Nabi SAW, padahal Nabi hanya mengirim surat, tidak datang, mengirim surat saja, surat yang singkat, tegas, dan mengingatkan akan akhirat ujung-ujungnya. Maka kalau kita mau berwibawa dalam nasihat, pertama tentu ikhlaskan hati. Kedua, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum bertanya, loh itu Nabi Muhammad menyeru kepada dirinya. Nabi Muhammad menyeru kepada dirinya karena Allah perintahkan Nabi sebagai Rasul yang wajib ditaati. Jadi bukan menyeru kepada dirinya secara zat, bukan, tetapi menyeru agar mentaati dirinya dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan dalam rangka menyembah dirinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li." Ya. Tidak mungkin ada seorang bashar, manusia, ya, diberikan Alkitab, wahyu, diberikan hukum syariah, diberikan pangkat kenabian, kemudian setelah mendapatkan 3 kenikmatan yang merupakan beban itu,
setelah itu mengatakan tsumma yaqulu linnas, berkata kepada orang, kunu ibadan li, yo sembah aku. Enggak. Jadi para nabi dan rasul mereka itu menyuruh kaumnya untuk mentaati dirinya bukan dalam rangka penyembahan terhadap dirinya. Ya. Nabi Isa pun menyuruh kaumnya untuk taat kepada dirinya. Semua nabi. Ya. Begitu juga dari Nabi Nuh alaihissalam di surat Nuh. Jadi ketaatan kepada Rasul bukan berarti penyembahan kepadanya. Sebagaimana ketaatan kepada orang tua bukan penyembahan terhadap orang tua, melainkan memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Mirip dengan sujud, ikhwas sekalian. Sujud kita diperintahkan menghadap kiblat. Itu bukan dalam rangka menyembah kiblat, menyembah Ka'bah, bukan. Tetapi memang fawalli wajhaka syatral masjidil haram, diperintahkan ke sana oleh Allah. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ditaati, maka itu bukan penyembahan. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita diperintahkan untuk mentaati waliul amri. Tapi yang dalam yang ma'ruf, ya. Kalau dalam munkar enggak boleh kita taati. Ya, tapi juga kalaupun kita lawan tentu tidak dengan cara yang tidak memberi simpatik, ya. Wa ulil amri minkum, ketaatan pada ulil amri ini bukan berarti kita menyembah walil amri atau menyembah tagut, bukan. Tapi itu adalah dalam rangka taat kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Begitu, ya. Nabi Muhammad SAW ini memiliki kewibawaan yang baru secara risalah itu sudah mengguncang kalbu orang-orang kafir ketika itu. Baru risalah, ikhwan. Disinilah keberkahan itu tidak diukur dengan kuantitas nominal, tidak. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalimat yang ringkas namun masuk ke hati. Barangkali kalimat yang panjang namun tidak ada yang ingat. Jadi keberkahan itu memang tidak bisa dilogikakan dengan matematika nominal, jumlahnya. Nabi SAW pernah menyebutkan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku telah diberikan 5 hal yang belum pernah diberikan kepada selainku sebelumnya dari para nabi dan rasul. Di antaranya spesialnya Rasul adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku telah dibantu, dimenangkan dengan rasa takut, ya, dikirimkan rasa takut oleh Allah kepada musuhnya dalam jarak tempuh perjalanan 40 hari. Ya, di sini 30 hari itu sebulan. Ya. Kalau dulu jalan kaki sebulan berapa kilo kira-kira? Wallahu a'lam. Dari itu sudah ada gentarnya musuh ketika mereka tahu diperangi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini kewibawaan yang berkah. Beda dengan kewibawaan yang palsu. Kewibawaan yang melahirkan sisi ghulu bagi para murid. Maka ini kewibawaan dari syaitan. Ini adalah sihir dari syaitan yang mentalbis qalbu murid-murid agar bersikap tanatu' dan ghulu kepada guru-gurunya. Ini dari syaitan. Imma memang guru tersebut yang mengajarkan, atau guru tersebut mendiamkan sikap berlebihan, atau memang ada faktor lain. Tapi itu bukanlah sesuai dengan sunnah Nabi, jalannya Nabi SAW. Kewibawaan yang hakiki adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan menjaga diri ketika di sendirian. Nah, baik. Kemudian hatta adkhalallahu alaihi Islam. Ya, jadi itu masuklah Islam suatu saat nanti Abu Sufyan. Baik, kita lanjut sampai akhir, ya. Agak cepat sedikit. Fadhal. Wa kana ibn Natur sahibu Ilya wa Hirakal sukuffan ala nasara Syam yuhaddithu anna Hirakal hina qadima Ilya asbaha yawman khabithan nafs faqala ba'du bitariqatihi qad istankarna hay'atak qala ibn Natur wa kana Hirakal hazza an yanzuru fin nujum faqala lahum hina sa'aluh inni ra'aitu al-laila hina nazartu fin nujum malikal khitan qad zahar
faman yakhtatinu min hadzal ummah? Qalu laysa yakhtatinu illa al-yahud fala yuhammanak sya'nuhum waktub ila madain mulkika fayaktulu man fihi minal yahud. Fabainama hum ala amrihim utiya Hirakal birajulin arsala bihi malikul Ghassan yukhbiru an khabari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Falamma istakhbarahu Hirakal qala idhabu fanzuru am mukhtatinun huwa am la. Fanadharu ilaihi fahaddathuhu annahu mukhtatin wasa'aluhu 'anil arab faqala hum yakhtatinun. Faqala Hirakal hadha mulku hadhil ummah qad dhahar. Thumma kataba Hirakal ila sahibi lahu Barumiyah wa kana nadhirahu fil alam. Wasara Hirakal ila Hims falam yarim Hims hatta atahu kitabun min sahibi yuwafiqu ra'ya Hirakal ala khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabi. Fa'adina Hirakal li'udhuma'i rum fi daskaratin lahu bihims. Thumma amara bi abwabiha fawalliqat. Thumma tala faqal ya ma'syarar rum hal lakum fil falah war rusydi wa an yathbuta mulkukum fatubayyi'u hadhan nabi. Fahasu haisatahumul wahshi ilal abwabi fawajaduha qad walliqat. Falamma ra'a Hirakal nafratahum wa aysa minal iman qala rudduhum alayya. Wa qala inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum faqad ra'aitu fasajadu lahu wa radu anhu wa kana dhalika akhir sya'ni Hirakal. Ahsan, jazakallah khair. Wa kana Ibnu Natur. Di sini ada nama Ibnu An-Natur. Dalam sebagian redaksi dia tulis Ibnu An-Nadhur. An-Nadhur, ada juga yang mengatakan An-Natur, ya. Yang maknanya ini kalau di bahasa Arab Ibnu Natur artinya adalah harisul bustan, yaitu penjaga kebun, ya. Ini nama, arti nama saja, tapi secara hakikat bukan, ya. Ini nama orang Ibnu Natur. An-Natur artinya penjaga kebun, ya. Taib. Ibnu Natura sahibu Ilya wa Hirakal. Ibnu Natur ini sahibu Ilya, maksudnya taib, perkataan wa kana Ibnu Natur ini bukan perkataan Abu Sufyan, bukan. Ini bukan ceritanya Abu Sufyan. Mulai dari sini beda penghikayat. Walaupun mungkin di beberapa redaksi kelihatan nyambung, tetapi ini perkataan Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, ya. Jadi bukan dari Abu Sufyan, bukan. Wa kana Ibnu Natur, ini terpisah kalimatnya sampai akhir, ya. Dan Ibnu Natur sahibu Ilya. Sahibu Ilya yaitu penguasa daerah Ilya. Hirakal ketika bertemu Abu Sufyan itu di daerah Ilya, ya. Dan Ilya itu di bawah kekuasaan Ibnu Natur, gitu. Adapun Hirakal itu tempatnya di Hims, gitu, ya. Baik. Ibnu Natur penguasa daerah Ilya, dan dia juga sahibu Hirakal. Sahibu Hirakal di sini artinya ya rekannya Heraklius, rekan agamanya. Yang mana Ibnu Natur adalah wa kana Ibnu Natur Suquffa ala Nasara Asy-Syam. Suquffa, kalau bahasa kita uskup. Jadi uskup itu sudah ada sejak zaman-zaman itu. Namanya Suquffa, ya. Sebagian ulama mengatakan ini bahasa A'jami, bahasa non-Arab. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan ini berasal dari bahasa Arab, dari kata saqf, yaitu atap tinggi, gitu loh. Wallahu a'lam. Ala kulli hal uskup, ya, mungkin kayak ustadz lah, di ustadz atau kiainya ala Nasara Syam, kiainya orang Nasrani daerah Syam yang luas itu.
Nah, Ibnu Nathur yuhadits berceritanya bukan kepada Abu Sufyan. Anna Hiraql hina qadima Ilya, ketika Hiraql datang ke Ilya yang merupakan daerah bawahannya Ibnu Nathur, asbaha yauman khabithan nafs, ya, merasa enggak enak hati gitu, apa ya, resah, gelisah, itu khabithun nafs. Khabith itu jijik sebenarnya artinya. Nafs itu jiwa, jiwanya tuh keruh, enggak enak, kotor gitu, enggak enak gitu. Ya, itu namanya khabithun nafs. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW melarang kita mengungkapkan kegelisahan kita dengan khabuthat nafsi misalnya, enggak boleh. Ya, dengan bahasa Arab gitu enggak boleh. Kalau dengan bahasa Indonesia gelisah enggak masalah. Tapi mengungkapkan diri khabuthat nafsi, artinya jiwaku merasa kotor, jijik, itu sebaiknya dihindari karena ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kayak enggak enak hati gitu, kayak orang sumpek, kayak orang apa, ini udah khabithun nafs. Gelisah. Faqala ba'du batariqatihi, penggawa-penggawa lain atau pengawal-pengawalnya berkata kepada Hiraql. Jadi ini cerita dari Ibnu Nathur. Ini cerita yang tidak kita dapat dari Abu Sufyan, bukan, tapi dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah. Qad istankarna hay'atak, ya, qad istankarna hay'atak, kami tidak suka dengan keadaanmu kayak gini wahai Hiraql. Kenapa kamu seperti ini, kok enggak kayak biasanya gitu loh. Kemudian Ibnu Nathur melanjutkan cerita, wa kana Hiraqlu hazza'an yanzuru fin nujum. Hiraql itu dia adalah hazza. Hazza itu kahin, munajjim, ahli nujum, ya, dukun yang melihat sesuatu atau prediksi atau ramalan dilihat dari bintang-bintang di langit. Itu hazza. Jadi Hiraql ini raja sekaligus dukun gitu loh. Dukun dalam artian yang meramal sesuatu dilihat dari bintang-bintang, ya, horoskop dan semisal itu, ya. Nah, di sini Imam Al-Bukhari meriwayatkan riwayat ini bukan berarti menyetujui perdukunan atau peramalan semisal itu, tetapi kata Ibnu Hajar, beliau menjelaskan bahwasanya maksud dari Imam Bukhari adalah an yubayyin annal isyarati bin nabi. Imam Bukhari ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya isyarat-isyarat kenabian, isyarat-isyarat kenabian ja'at min kulli tariqin, ya, datang dari segala arah, wa ala lisani kulli fariqin, dan melalui lisan kelompok manapun tentang datangnya Nabi terakhir ini. Min kahinin au munajjimin, baik itu dukun atau ahli nujum, muhiqqin au mubtilin, insiyin au jinniyin, yaitu semua orang yang menyimpang pun mereka diberitakan akan itu. Meskipun jin. Ya. Taib. Nah, cuman ada yang tidak dapat infonya. Siapa? Ummiyun. Mereka enggak ngerti bakal datang Nabi terakhir. Ya. Adapun orang-orang ahli kitab. Jadi bangsa ketika itu, ikhwas sekalian, berkisar cuma Yahudi, Nasara, orang-orang Mesir kuno, dan Arab. Bangsa-bangsa lain itu kalaupun ada sangat minim gitu loh. Mungkin ada yang ngaku dulu ada bangsa Jawa, aslinya Jawa gitu loh, ya. Mungkin, Allah alam. Tapi nggak ada sejarah, nggak ada kisah yang banyak itu, nggak. Ya. Taib. Dari semua bangsa-bangsa itu, yang paling dominan yang memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin adalah Bani Israil.
Dari segi apa? Allah Ta'ala mengunggulkan Bani Israel atas seluruh manusia semesta alam ketika itu. Dari segi keilmuan mereka, gitu. Dari segi keilmuan mereka. Tapi karena mereka kemudian mendistorsi ilmu, mentahrif nas dan ilmu, maka akhirnya mereka turun downgrade, kemudian membutuhkan nabi terakhir yang memfikskan semua problem ini. Ya. Nah, sebagian ahli kitab itu juga mempelajari ilmu horoskop dan nujum, dan diantaranya Heraklius ini memiliki ilmu tentang itu. Tapi bukan sekedar nujum untuk tahu hujan kapan musim ini, bukan itu. Tapi ramalan tentang suatu kejadian kelak. Ya. Dan ternyata untuk peramal itu sendiri isyarat tentang nabi terakhir pun ada gitu loh. Saking apa? Saking Nabi Muhammad SAW ini kehadirannya itu rahmat untuk semesta alam. Ya. Tapi ada satu kaum yang memang nggak ngerti apa-apa. Orang-orang musyrikun Quraisy, yang justru Nabi itu berasal dari perut mereka. Ajib. Ya, ajib. Ini cukuplah ya, persilangan ini sesuatu yang ajaib dari kenabian, dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Persilangan harapan gitu. Orang Bani Israel semua berharap bahwa saya dari perut mereka nabi terakhir. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Orang-orang Yahudi itu sebelumnya mereka berharap akan lahir nabi terakhir ini untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, musyrikun yang enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Ternyata harapannya bersilang. Salah harapan. Kemudian malah justru dari perut orang-orang Quraisy. Masya Allah. Ya. Yanzuru fin nujum. Maka Herakl pun melihat ke bintang-bintang. Faqala lahum hina sa'aluh. Maka Herakl berkata kepada para pengawalnya atau tempat namanya ketika ditanya, Inni ra'aitul lailata hina nazartu fin nujumi qad dhahara malikal khitani. Aku melihat pada malam hari. Ya, afwan. Inni ra'aitul lailata, ini al-lailah hal yaitu malam ini. Malam ini aku melihat ketika aku melihat ke nujum malikal khitan, raja khitan. Malikal khitan, raja khitan. Apa maksudnya? Rasulullah SAW disebut malikul khitan. Qad dhahar, telah muncul. Faman yakhtatinu min hadhil ummah. Siapa yang berkhitan di umat sekarang ini? Maksudnya min hadhil ummah bukan umat Nasara, bukan, maksudnya yaitu min ahlil asr, penduduk di zaman sekarang, seluruh umat. Siapa orang sekarang yang berkhitan? Karena ternyata ikhwan, bangkunya ini ada sesuatu. Karena dikasih bangku seperti ini, Masya Allah. Jadi bangku, anak yang nahan bangku, bukan bangku yang nahan anak. Malikul khitan. Ya. Kemudian siapa yang berkhitan dari umat ini? Nah, ini menunjukkan ya kawan, khitan, Nabi Ibrahim itu dikhitan. Artinya sampai syariat khitan itu mulai redup, hilang kemudian. Mungkin antum dapatkan orang-orang Nasrani mereka enggak berkhitan. Yang anak berkali-kali sebut orang-orang Nasrani itu orang yang paling bodoh tentang agama mereka sendiri. Orang yang paling enggak tahu tentang agama mereka sendiri. Bahkan bisa jadi antum, kita ini muslimun lebih tahu tentang agama mereka dibandingkan mereka. Ya. Lihat, khitan itu Nabi Ibrahim pun berkhitan dan itu di usia tua. Padahal Nabi Ibrahim itu ya nenek moyang mereka juga. Dan orang-orang Yahudi atau Nasara, mereka sering fanatik dengan agama mereka dan mereka bertabir di balik Nabi Ibrahim alaihissalam.
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, mungkin dalam surat Ali Imran. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan kebodohan mereka. Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani, bukan. Ya. Juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kif. Qari, ada yang hafal untuk hafal surat Ali Imran? Ya. Lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih afala ta'qilun. Kursi kondangan. Kursi ana khawatir jatuh. Kalau masalah apa ini soalnya ada kamera, nanti kalau ana jatuh maluan. Baik. Mana tadi ya? Lakukan seperti itulah orang-orang mereka Yahudi Nasara, mereka bertabir di balik mereka itu agama Nabi Ibrahim, mereka keturunan Ibrahim. Kelakuan Bani Israil begitu. Ya. Sebagaimana orang-orang Yahudi sekarang bertabir di balik Israel, negara Israel. Karena itu nama seorang nabi, yaitu Nabi Yakub. Padahal sebenarnya apa yang diperintahkan Nabi Yakub kepada anak-anaknya itu apa? Tauhid. Dan mereka kufar musyrikun, orang Yahudi itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabi Ibrahim tuh lihat. Ya, dan Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anak mereka. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilihkan untuk kalian, Allah yang pilihkan untuk kalian agama yang benar. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, Islam. Jadi mereka itu harus sekarang wajib apa? Memeluk agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kemudian kata Allah Ta'ala di ayat lain, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ya baniya idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah kalian menghadiri tidakkah kalian ketika itu menyaksikan ketika Nabi Ya'qub hadir kematian kepadanya, kemudian bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah kepergianku? Apa kata anak-anaknya Nabi Ya'qub? Anak-anaknya Nabi Ya'qub, saudaranya Nabi Yusuf. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami akan menyembah Tuhanmu wahai bapak. Bukan Tuhan bapak, maksudnya Tuhanmu wahai ayah kami Nabi Ya'qub, dan Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishaq. Baik, mana ada kesalahan? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Sesembahan yang satu. Itu persaksian dari siapa? Anak-anaknya Israel, anak-anaknya Nabi Israel, Nabi Yakub, anak-anak. Sekarang lihat orang-orang negeri Israel, Yahudi. Mereka menyembah berapa Tuhan? Dan siapa nama Tuhan mereka? Yahweh. Mana Tuhan? Yahweh. Versi mereka. Sebagian mereka menyembah Baphomet. Tahu Baphomet ya? Baphomet itu nama setan. Ya, nama setan, kepalanya kambing. Itu Baphomet namanya. Ya. Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berislam kepada sesembahan itu, yaitu Allah Ta'ala. Syuf, lihat. Ya. Jadi kita ini ikhwah, kita antum misal cukup pelajari Al-Baqarah, Ali Imran, misal 2 surat yang memang Rasulullah rekomendasikan, maka antum faqih terhadap agama Allah Ta'ala dari segi akidah dan beberapa hukum Islam, dan bisa membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani selama paham dan hafal. Jauh lebih berilmu antum ketika antum hafal dan paham
Al-Baqarah atau Ali Imran atau dua-duanya sekaligus, jauh antum lebih paham daripada orang-orang Nasrani maupun uskup mereka, pendeta mereka. Dan bisa jadi pendeta mereka itu ajhalun nas, sebodoh-bodohnya orang terhadap agama Allah Ta'ala. Iya, sebodoh-bodohnya orang terhadap agama Allah dan sebodoh-bodohnya orang juga. Iya, kalau mereka memiliki ilmu fiqh, maka tentulah mereka kembali kepada Islam. Iya, begitu. Antum harus berani bilang gini. Kalau memang ditanya ya, kalau nggak ditanya jangan ngomong. Kalau nggak ditanya sama orang kafir jangan ngomong. Tiba-tiba antum bilang dia angkot kafir ya, pendeta ya. Anta ajhalun nas, kata Ustaz Ana. Antum orang terbodoh, jangan ngomong itu. Nantangin, kalau nantangin belum tentu nanti jadi ya. Taib. Maka kemudian faqala lahum, ya taib, di sini faman yaqtatinu min hadhil ummah, maka Hirakal pun bertanya-tanya siapa yang berkhitan dari umat ini. Qalu, maka mereka berkata, laisa yaqtatinu illal yahud. Tidak ada yang berkhitan kecuali orang Yahudi. Paham gak maksudnya? Yahudi, kitab mereka apa? Taurat, warisan dari Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan juga kitab-kitab yang semisal Taurat untuk Bani Israel, karena ada juga, yaitu seperti Tabut. Kitab namanya Tabut yang turun kepada Talut, ya. Kitab namanya Tabut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala lahum rasuluhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Sesungguhnya di antara tanda tanda kerajaannya si sang Talut ini adalah akan datang kepada kalian tabut. Di dalam tabut tersebut ada sakinah dari Rabb kalian, itu ketenangan dari Rabb kalian, dan sisa-sisa peninggalan hukum yang ditinggalkan oleh atau diwariskan oleh keluarganya Musa dan keluarganya Harun. Tabut. Nah, tabut di sini orang-orang Yahudi Bani Israel mereka mengetahuinya. Makanya ada namanya tabut. Cari deh tabut itu apa. Walaupun khilaf di antara ulama, sebenarnya tabut itu buku atau semacam prasasti atau apa, itu khilaf di antara ulama. Tapi ala kulli hal, di sini kita tahu ikhwan, kenapa orang Yahudi berkhitan sedangkan orang Nasrani tidak. Seperti yang tadi Anda bilang, orang Nasrani itu paling bodohnya mereka. Nasrani yang kafir paling bodoh tentang agama mereka. Yang kafir ya, ajhalun nas. Sampai sekarang, bahkan sekarang lebih bodoh lagi. Kalau dulu tuh masih mending masih baca buku, sekarang enggak, mereka baca komik sekarang. Ya. Main band, ya kan? Makanya ikhwan, enggak ada tuh namanya musik Islam, enggak ada. Musik Islam itu enggak ada, ikhwan. Kalau Jewish music atau Christian music ada. Antum cari genre Christian rock ada. Bahkan Christian metal ada. Sekarang Islam ada enggak? Tapi ada musik Islam Ustaz, yang nadanya, yang liriknya religius. Oke, apa genrenya? Ya genrenya nasyid, pop. Bagaimana kalau sekarang Islamic black metal? Bisa? Islamic death metal, bisa? Islamic power metal, bisa? Islamic dangdut bisa? Oh kalau dangdut bisa. Kenapa dibatasi kalau memang itu bagus? Kenapa nggak Islamic rock, Islamic alternative rock, Islamic R&B dan seterusnya dari culture genre musik gitu? Ya, jadi nggak ada. Melainkan kalau memang ada musik Islami, itu sudah mutlak tasyabbuh bil kuffar. Tasyabbuh bil kuffar. Lebih-lebih tasyabbuhnya cuman pas bulan Sya'ban dan Ramadan baru tasyabbuh. Syawal mulai lagi musik normal. Iya. Begitu ya, kawan. Ya. Jadi sampai khitan aja tidak ada di syariat mereka. Mereka enggak ikut khitan. Karena di Taurat, ikhwan, bedanya dengan Injil. Taurat itu hukum-hukum fikih banyak. Injil itu rata-rata tazkiyatun nufus, aqidah, tauhid, akhlak.
Adapun hukum-hukum fikih mereka tidak, memang hukum fikihnya harusnya mengikuti apa yang ada di Taurat. Iya, syariat-syariat seperti itu. Iya, begitu. Ya. Fala yuhimmannaka sya'nuhum. Tidak ada yang berkhitan kecuali orang Yahudi. Maka udahlah, enggak usah dipikirkan wahai Herakl. Waktub ila madayini mulkik, dan tulislah ke kerajaanmu, seluruh distrik kerajaanmu, fayaqtulu man fihim minal yahud, maka bunuhlah di antara mereka dari golongan Yahudi. Ya. Maksudnya apa ikhwan di sini? Jadi dia itu mendapatkan, ya di sini Herakl itu kafir dan dia memiliki sisi perdukunannya, peramalannya, mendapatkan ramalan datangnya Nabi terakhir yaitu Muhammad, bukan hanya melalui kitab tapi dari bintang-bintang. Nah sekarang ternyata dilihat itu adalah orang yang memang dikhitan. Maka bertanya, siapa yang dikhitan di antara orang zaman sekarang? Dijawab oleh teman-temannya, cuman ada satu kaum aja, yaitu Yahudi. Udah kalau gitu, kalau emang yang bakal menghancurkan bangsa kita, menguasai negeri kita adalah Yahudi, maka ayo dari sekarang hancurkan orang-orang Yahudi itu suruhnya. Ya nanti insya Allah akan ana jelaskan insya Allah lebih lanjut. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Di sini kita lihat teman-temannya Herakl merekomendasikan, menganjurkan atau menyarankan agar Herakl mengirim risalah ke berbagai distrik kekuasaannya, kerajaannya, agar mereka membunuh, agar orang-orang penguasa daerah yang dikuasai Bizantium Romawi membunuh orang-orang Yahudi. Ya. Dan memang ikhwan, Yahudi itu di mana-mana tuh jadinya minoritas ya. Dia baik ketika di Syam, apalagi di Madinah sebenarnya minoritas mereka itu, pendatang. Dan nggak tahu ya nasibnya dari dulu itu ya diperlakukan semena-mena memang. Tapi kenapa begitu? Kenapa mereka tuh diperlakukan semena-mena? Karena kufur nikmatnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Duribat 'alaihimudz dhillah aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas." Akan selalu mereka itu direndahkan dimanapun mereka berada, kecuali dengan syarat apa? Tegakkan hablum minallah, tegakkan hablum minan nas, maka antum akan dimuliakan. Ya. Kemudian wa bainama hum ala amrihim, selagi berlanjut percakapan seperti itu berhari-hari, utiya Herakl birajulin arsala bihi maliku Ghassan. Ada Raja Ghassan yang bukan merupakan kekuasaan Herakl. Ada di sini diutus seorang pria kepada Herakl. Ikhbiru an khabari Rasulullah SAW. Ya, jadi raja di daerah Ghassan mengutus seorang pria ke Herakl untuk mengabarkan tentang kabar tentang Rasulullah, tentang Muhammad bin Abdullah dari bangsa Arab. Atau kedatangannya Muhammad bin Abdullah di muka bumi ini, ada nabi terakhir. Falamma istakhbarahu Herakl. Ya, ketika Herakl kemudian bertanya, siapa ini? Pria ini diutus dari Raja Ghassan. Maka kemudian Herakl memerintahkan pasukannya, idhabu, pergi kalian, fanzuru amukhtatinun huwa amla. Coba pergi lihat ke utusan tersebut, dia dikhitan atau tidak. Nah, jadi ketika ternyata ada orang yang mengabarkan tentang kedatangan Nabi terakhir, udah mulai langsung alarmnya di benaknya Herakl, langsung ke apa? Dia berkhitan atau enggak? Fanadharu ilaihi. Maka pasukannya Herakl melihat ke pria tersebut dan dilihat
diperlihatkan bagaimana kemaluannya. Ya, antum jangan berpikir gimana ya. Ini demi maslahat ya dia perintah gini, bukan karena pengen ngelihat murni gitu, pengen ngeliat di khitan atau enggak. Maka dilaporkan pada haddatsuhu annahu mukhtatinun. Balik kemudian pasukan itu ke Herakl, dibilang dia telah berkhitan. Dia adalah orang yang dikhitan. Wa sa'alahu 'anil Arab. Kemudian ditanyakan Herakl, tanya ke dia, bagaimana dengan orang-orang Arab? Apakah mereka dikhitan? Maka kata utusan tersebut, hum yakhtatinun. Orang-orang Arab mereka dikhitan. Ya, orang-orang Arab mereka dikhitan. Jadi tadi yang perkataan yang dikhitan siapa? Orang Yahudi dikhitan. Kemudian ternyata orang Arab juga tradisi mereka khitan. Kenapa begitu? Lihat di sini. Dari dua besarnya kabilah ini, yaitu Yahudi dan orang Arab. Mereka itu dapat khitan dari mana? Kalau Yahudi jelas memang dari syariat yang ada di kitab-kitab mereka. Kayak orang Yahudi itu punya ilmu sebenarnya. Orang Arab apa? Kenapa? Turun-temurun tanpa tahu ilmu di balik itu. Yang sebenarnya itu adalah warisan dari Nabi Ismail. Dan itu dari Nabi Ibrahim, yang kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim berkhitan di usia 80 tahun. Dan khitan kata Nabi SAW adalah sunnahnya para Nabi. Maksudnya jalannya para semua Nabi dikhitan. Wallahu alim, kalau maksudnya sunnahnya para Nabi, semua Nabi melakukan itu. Termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ke bawah itu orang Arab itu jauh itu nggak ada syariat yang diikuti. Maksudnya nggak ada nabi, tapi tetap urusan beberapa syariat di khitan. Cuman siapa yang nggak dikhitan sekarang? Orang Nasrani. Tanya orang-orang Kristen sekarang, mereka dikhitan apa enggak? Lo disunat gak lo? Gitu. Sunat, apaan tuh sunat? Kenapa khitan disebut sunat? Karena dari sunnahnya semua nabi, maka disebut sunat. Ya kan? Sunatan. Karena semua nabi dikhitan. Lah kalau situ nggak dikhitan, situ pengikut siapa? Gitu loh. Yang dikhitan, dan nabi itu pria semuanya. Makanya para ulama mengatakan khitan wajib bagi laki-laki muslim, sunnah bagi perempuan muslimah. Tidak diwajibkan. Itu pendapat yang lebih unggul insyaallah, walaupun khilafiyah masalah. Ya, dikhitan. Orang Arab dikhitan juga, warisan dari tradisi yang berlaku sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam. Maka berkata Herakl ketika tahu, wah, orang Arab berkhitan itu semua. Hadza mulku hadhil ummati qad dhahar. Inilah dia, rajanya umat, maksudnya mulku hadhil ummah, yaitu orang yang akan menguasai dunia ini. Hadhil ummah di sini maksudnya yang akan menguasai apa? Seluruh orang sekarang gitu loh. Hadhil ummah di sini bukan ummah Nasrani saja, semua orang sekarang. Suatu saat dia akan menang gitu. Ya, tuh lihat. Jadi jelas kalau dari Yahudi, Herakl sudah tahu enggak deh. Yahudi kelakuan kayak gitu. Ya. Enggak ada tanda-tanda bakal turun nabi dari mereka lagi. Tapi Arab ini yang kok bisa gitu loh. Tahu. Dan sudah bertanya ke Abu Sufyan sebelumnya kalau itu orang Arab. Nah, udah makin jelas nih ada di orang Arab nih. Thumma kataba Herakl ila sahibin lahu bi Rumiyah. Kemudian Herakl menulis sepucuk surat ke temannya di daerah Rumiyah. Dan temannya ini nadhirahu fil ilm. Satu pantaran, sepantar seperti dia dalam segi ilmu, sama-sama punya ilmu. Wasara Herakl ila Hims. Ya. Maka jalanlah Herakl ke Hims. Masih di Syam, ya. Falam yarim Hims, belum sampai ke Hims, hatta atahu kitabun min sahibihi, sudah ada reply dari temannya itu. Maksudnya atahu kitabun, sudah ada reply, balasan, notifikasi. Gak ada, ketika itu gak ada notifikasi kan. Dulu ngirim surat itu ya pakai orang, kurirnya jalan jauh berhari-hari. Kemudian pasnya itu pergilah ke Hims, balik ke Hims,
Belum sampai Hims, kurir sudah datang balik. Hatta atahu kitabun min sahibihi yuwafiqu ra'ya Hiraql ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setuju dengan pandangan Hiraql bahwasanya Nabi terakhir telah keluar. Jadi ikhwah sekalian, ahlul kitab ini, baik Yahudi dan Nasara, mereka punya pengetahuan, terutama ulamanya. Adapun kalangan juhala awamnya, itu mereka banyak juga yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Emang ada, tapi zu'ama, ulama, pemimpin, penguasa, bupati, itu mereka bisa baca nulis. Mereka tahu Alkitab, mereka tahu Taurat, Injil, tahu. Ya. Tapi awam mereka itu taklid buta. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun." Jadi ulama-ulamanya itu mendistorsikan kebenaran. Dan awamnya itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, cuman ikut-ikutan aja, bersangka-sangka aja. Ya, baik. Kemudian di sini, jadi sepucuk suratnya Hiraql kepada temannya itu yang sepantaran ilmunya menyatakan bahwa Nabi terakhir sudah keluar nih. Ternyata temannya itu juga menyebut udah keluar, udah ada tanda-tandanya nih. Wa annahu nabiyyun, bahwa dia itu nabi. Kira-kira kalau kayak gini tanda-tanda udah jelas, makin semangat gak? Makin semangat. Hiraql itu makin penasaran, makin semangat untuk mengikuti nabi ini. Fa'adhina Hiraql li'udhama'i Rumi fi daskaratin lahu bihims. Fa'adhina di sini artinya fa'a'lama, bukan mengizinkan. Di sini artinya fa'a'lama, memberitahu. Makanya azan itu secara bahasa artinya i'lam, karena azan tujuannya untuk memberitahu. Maka Hiraql pun memberitahu, menyebarkan maklumat ke para punggawa Romawi lagi. Tapi kali ini bukan di Ilya, di tempat dia, di aulanya dia, di Hims nama daerahnya, masih di Syam, karena memang dia penguasa Syam. Thumma amara bi abwabi, ketika udah ngumpul tuh semua punggawa Romawi itu, udah ngumpul orang-orang besar, ya. Thumma amara bi abwabiha faghulliqat, udah ngumpul semua para udhama, orang-orang besar, para bupati, para gubernur, ngumpul semua di aula ini, kayak konferensi ya, besar-besaran. Tutup semua pintu, kata Hiraql. Thumma tala'a, kemudian muncul Hiraql, karena dia pemimpin. Ini Hiraql ini orang besar. Faqal, berkata, "Ya ma'syarar Rum, wahai para orang Romawi sekalian." Kayak di film-film Pak. Ya, orang Romawi kayak gimana? Kayak gitu, anak enggak hafal juga ya. Kayak gitulah. Ya ma'syarar Rum, hal lakum fil falahi wa rusdi wa an yathbutu mulkukum? Apakah kalian pengen keberuntungan? Falah di sini keberuntungan atau kemenangan. Ar-rusd, rusd itu sesuatu yang sifatnya edukatif, terdidik, kebenaran, menang dan benar. Itu satu dan dua ya, dua hal. Menang dan benar. Wa an yathbuta mulkukum, dan kerajaannya stabil, tetap kokoh. Jadi falah kemenangan, rusd keilmuan, isbatul mulk yaitu materi stabil, kerajaan stabil. Tiga hal itu. Kalian pengen nggak? Gitu kan ya? Pengen nggak kalian seperti itu? Tentu semuanya pengen. Semuanya pengen menjadi lebih mulia daripada sebelumnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Hiraql itu ada perasaan, dan memang termaktub di kitab-kitab bahwasanya Nabi terakhir ini membawa kemenangan, falah dan keberuntungan. Rusd dari segi ilmu agama ini jemaah sekalian, Islam itu mencakup semua, bahkan Al-Fatihah itu mencakup semua ilmu dari kitab-kitab Allah yang berlalu. Ya, jadi Islam ini agama yang terakhir ini, masya Allah, tidak ada semisal sebelumnya. Fadilahnya tinggi, bahkan umatnya umat paling banyak dan paling mulia dari semua umat-umat. Ya, taib. Ini sudah diketahui, dan bukan hanya soal keilmuan dan kemenangan,
tapi stabilitas ekonomi kerajaan ada di agama kita ini, jemaah sekalian. Itu Herakl sudah tahu itu sebagai orang yang memang pintar. Maka kalau kalian pengen, kira-kira kalian fatubayyi'u hadzal nabi, maukah kalian membaiat nabi ini? Siapa? Muhammad bin Abdullah, orang Arab. Apa yang terjadi kemudian? Fahasu haysata humuril wahsyi ilal abwab. Kocar kacir mereka. Para punggawa Romawi semua mendengar itu, kocar kacir haysata humuril wahsy, seperti kocar kacirnya humur wahsy. Itu kayak ini, Pak. Ada himar ahliyah, ada himar wahsyiyah. Himar ahliyah itu di kita adalah keledai. Tapi himar wahsyiyah itu semacam zebra. Kuda zebra, itu himar wahsyiyah. Seperti kuda zebra yang kuda dua keledai liar, kuda zebra. Ya jadi kebingungan. Ya tapi kuda zebra juga ada keledaiannya juga gitu loh. Bodoh. Oh, kocar kacir bingung gitu loh. Langsung rusuh itu satu arena itu. Mereka langsung menuju ke abwab, ke pintu-pintu. Fawajaduha qad ghulliqat. Ternyata pintu-pintu ditutup. Coba lihat ya kawan. Herakl itu orang pintar. Walaupun dia dukun ya, tapi orang pintar. Orang pintar maksudnya dia punya, namanya raja, punya strategi ya. Dia tuh bisa mengetahui, memprediksikan bagaimana nih orang-orang bakal berkelakuan, sehingga pintu ditutup duluan. Pintar dia. Sebagaimana semua yang Anda ceritakan di pekan lalu, kenapa Abu Sufyan, teman-temannya Abu Sufyan disuruh dekat dengan Abu Sufyan? Supaya apa? Supaya Abu Sufyan ini tertekan, sehingga mau nggak mau harus berbicara jujur. Itu pinternya seorang raja di situ. Ya, udah ditutup ini. Jadi udah di sini ada dua kemungkinan di dalam benaknya Herakl. Imma mereka ikut dengan seruan dia untuk masuk ke agama Islam, dan kalau kayak gitu udahlah, gampang urusan, enak, alhamdulillah, dan kerajaan ini stabil insyaallah, dan kemudian keilmuan makin meninggi. Atau imam opsi kedua, ini ambil pahitnya lah, yaitu pada nggak terima. Kalau pada nggak terima pasti mereka bakal kocar kacir. Udah ada pikiran gitu Herakl itu. Iya, pinter dia. Makanya ditutup duluan. Iya, gitu. Maka kemudian fawajadu, udah ternyata dikunci semua pintu. Herakl kemudian lihat ternyata orang-orangnya nggak ada yang mau ke Islam. Falamma ra'a Herakl nafratahum wa ayyisa minal iman. Ketika Herakl melihat kocar kacirnya para punggawa Romawi dan ayyisa minal iman, mulai putus asa akan keimanan, maka berkata Herakl, radduhum alayya, tolong pasukan, kembalikan mereka kemari. Dan berkata kemudian setelah pada balik ke tempat masing-masing, ke bangku masing-masing, inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Aku tadi bicara seperti itu, ngajak ke agamanya Muhammad itu, akhtabir, cuma mau menguji shiddatakum ala dinikum, seberapa kuat kalian terhadap agama kalian ini. Paham gak maksudnya? Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Jadi di hati Herakl itu ada dua pilihan. Imma dia sekarang ikut ajaran Nabi Muhammad, dan dia tahu kalau dia ikut ajaran, kalau orang-orang ini ikut ajaran Muhammad SAW, negeri ini akan stabil. Sebagaimana Nabi SAW sudah menulis risalah untuknya, tegak atasnya hujjah. Itu, dia tahu itu. Atau dia tidak ikut, dan suatu saat akan hancur itu negeri Romawi. Ya. Romawi itu akan dihancurkan pada sekitar tahun 16 Hijriah setelah wafatnya Nabi Muhammad, dalam ekspedisinya atau ekspansinya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nanti suatu saat akan hancur. Itu sudah dimaknai di kolbunya Herakl.
Tetapi karena apa ya, atmosfer ya. Ketika melihat orang-orang pada nggak mau ikutan, baperlah dia gitu. Terpengaruhlah dia dengan pada nggak mau ikutan. Mulai syaitan kemudian menggerogoti iman yang udah mulai beriman gitu loh. Akhirnya luntur lagi karena apa? Kalau mereka, logikanya kalau mereka nggak mau ikutan, maka siapa lagi yang ini kerajaan, siapa lagi nih? Saya sendiri nggak mungkin. Logikanya kan gitu ya Pak. Akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya dan memasukkan niatan ajakannya yang tadi. Yang tadinya niatan ajakan adalah untuk apa? Mengajak mereka benar ke Islam, tapi berubah sekarang dinasakh. Ta'udzubillah. Kenapa diubah? Karena demi apa? Khawatir dunianya hilang. Na'udzubillah. Faqad ra'aitu, aku telah melihat kalian sekarang kuat dengan agama kalian. Na'udzubillah. Fasajadu lahu wa radu'an. Maka kemudian para penggawa Romawi pun sujud kepada dia dan meridhai Herakl. Fakana dzalika akhir sya'ni Herakl. Dan itulah akhir dari urusan Herakl, yaitu wallahu alam Herakl itu mati dalam kekufuran. Ada ulama berpendapat bahwa saja Herakl ini kemungkinan di sini di hatinya ada dua kemungkinan. Mungkin dia emang kafir, mungkin dia hatinya beriman tapi zahirnya tidak, karena takut kalau misalnya dia menzahirkan keimanannya bakal dihancurin sama penggawa-penggawa itu. Tapi wallahu alam bukan, enggak seperti itu. Enggak seperti itu, ya. Wallahu alam. Tidak seperti itu. Beda dengan Raja Najasyi, ya. Begitu ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini ada manfaatnya dan banyak manfaat insyaallah. Semoga kita bisa lanjutkan insyaallah pada pekan depan. Kita mulai dari Kitabul Iman. Insyaallah kita akan membahas pembahasan akidah dan manhaj mengenai iman dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam perspektif juga insyaallah Mu'tazilah dan Khawarij. Insyaallah Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah. Insyaallah pada pekan depan semoga Allah Ta'ala rezekikan anak kesehatan dan usia yang panjang dalam kebaikan, dan juga antum semua insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.